الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نبينا وحبيبنا وشفيعنا نبي besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memerintahkan dan mengajarkan kepada kita semua untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepada sesama manusia. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam hadisnya, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, orang tersebut tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu rasa syukur dan terima kasih, sapaan hormatan beliau sampaikan kepada sahibul bait, sahibul ma'had, sahibul wilayah yang menjadi sebab adanya beliau di tempat ini. Yang beliau maksud adalah guru kita tercinta Kiai Haji Hambali beserta putra tercinta Gus Kamal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak dan berkah, dan diberkahi dengan sebaik-baik keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga sapaan beliau rasa syukur dan terima kasih beliau sampaikan kepada seluruh tokoh agama ataupun tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, yang tidak bisa beliau sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta beliau. Para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru, para masyayikh, para habaib yang berada di tempat ini, para petinggi daripada Nahdlatul Ulama dan semua ataupun tokoh masyarakat daripada kepolisian, daripada angkatan darat, daripada sipil ataupun militer yang sama-sama hadir di tempat ini. Juga rasa syukur dan terima kasih beliau sampaikan kepada seluruh yang hadir di tempat ini, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat, umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikumpulkan sekarang di tempat ini kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dijadikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pada beliau selamat kepada yang telah diwisuda haflah akhir sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dengan keberkahan yang banyak. Ketika kita mengkaji daripada Al-Quranul Karim, mengkaji daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkaji daripada hukum Islam, baik itu fikih, tauhid, tasawuf, balaghah ataupun ilmu yang lainnya, maka inilah yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang indah. Inilah yang menjadi sebab indahnya kehidupan kita, sejahteranya kehidupan kita. Inilah yang menjadi sebab selamatnya kita yaumul qiyamah. Inilah yang menjadi sebab selamatnya kita di akhirat, karena kita menimba ilmu dan mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina 'amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah Ta'ala berjanji akan mengangkat harkat derajat, martabat, kedudukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu, yang berilmu pengetahuan, derajatnya, harkatnya, martabatnya akan diluhurkan di dunia dan di akhirat, akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, akan dilancarkan di dunia dan di akhirat, akan diberikan kehormatan di dunia dan di akhirat. Ini yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menimba ilmu, untuk orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam firman-Nya, di dalam wahyunya yang
pertama yang diturunkan kepada Nabi kita baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat suci Al-Qur'an Al-Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra, bacalah wahai Muhammad. Perintahkanlah kepada umatmu suruh membaca, suruh menimba ilmu, suruh memperdalam ilmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta yang ada. Kita semua diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu. Kenapa? Ini adalah wujud kasih sayang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Bagaimana tidak ketika kita menimba ilmu, ketika kita tahu mengkaji daripada ayat suci Al-Qur'an Al-Karim, kita akan tahu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa tahu orang yang tidak mengaji, orang yang tidak menimba ilmu, mana ini haram, mana ini halal, makruh, subhan, mubah, ataupun mana yang haram, ataupun mana yang batil, mana yang menghantarkan ke surga dan mana yang menghantarkan ke neraka, mana yang harus diikuti dan mana yang harus dijauhi. Semua itu kita tahu dengan kita menimba ilmu. Ilmu adalah cahaya bagi hati kita semua. Ilmu adalah pembimbing kita semua. Ilmu adalah penerang kehidupan kita semua. Ilmu adalah kepentingan yang sakral di dalam kehidupan kita semua. Satu daripada golongan manusia, satu daripada kemasyarakatan. Masyarakat tersebut akan tumbuh berkembang sejahtera ketika masyarakat tersebut berilmu dan berpendidikan. Tapi jangan mengharap ketika satu kelompok masyarakat tidak berilmu, tidak berpendidikan, maka kerusakan akan terjadi di masyarakat tersebut. Maka segala daripada perdosaan akan terjadi di masyarakat tersebut. Kenapa? Karena kelompok manusia tersebut gelap akan cahaya yang Allah Ta'ala turunkan melalui baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadinya perjudian, perzinahan, permabukan, zina, judi, mabuk dan dosa-dosa kerusakan yang lainnya. Kenapa? Semua itu terjadi karena masyarakatnya tidak berilmu pengetahuan. Semua itu terjadi karena masyarakatnya tidak berpendidikan. Maka wujud daripada kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk menimba ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu dipadukan oleh Allah, diharuskan oleh Allah. Tidak ada pilihan bagi kita semua terkecuali harus menimba ilmu, karena ilmu menjadi kebutuhan yang sakral di dalam kehidupan kita. Tidak ada pilihan bentuk kasih sayang baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharapkan keselamatan untuk kita semua, mengharapkan daripada kesejahteraan daripada kita semua. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menimba ilmu pengetahuan, dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi daripada ilmu yang harus kita tuntut harus ilmu agama saja, tidak. Selama ilmu tersebut maslahat dan manfaat untuk umat, ilmu umum pun harus kita tempuh, ilmu umum pun harus kita pelajari. Maka nasihat beliau untuk yang setelah yang sudah diwisuda, yang sudah beres daripada ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, yang sudah beres menuntut ilmu, maka jangan berhenti, lanjutkan perjuangan menimba ilmu, lanjutkan daripada mengambil ilmu pengetahuan, lanjutkan daripada kita mengambil warisannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penuh kasih sayang, yang mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita semua mengambil ilmu supaya hidup kita dicahayai dan bisa kita melangkah ke langkah yang mana langkah tersebut adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita semua adalah nabi yang menjadi wujud rahmatan alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin, dan tidaklah aku utus kepada kalian semua
seorang nabi, seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali menjadi rahmat, terkecuali menjadi wujud kasih sayang Allah untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh yang ada di muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama diutus menjadi wujud rahmat untuk seluruh alam semesta. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmat ini, kasih sayang ini untuk kita semua umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala kasih sayangnya khususkan untuk kita semua, anugerahnya khususkan untuk kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Laqad manallahu 'alal mu'minin, dan sungguh telah benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan satu anugerah karunia yang besar 'alal mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Apa nikmat terbesar dan karunia yang besar tersebut? Ketika Allah Ta'ala mengutus satu utusannya daripada bangsa manusia yang tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anugerah yang besar ini harus kita ikuti, maka anugerah yang besar ini harus kita syukuri, harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Dengan kita berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga kenikmatan yang besar ini dengan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Salah satu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencari ilmu pengetahuan, di mana ketika kita melangkahkan kaki menuju tempat ilmu, maka langkah kita ini adalah langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ya'tamisu fihi ilman tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya ke tempat ilmu, ingin mengambil ilmu, menimba ilmu, tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh langkah ini, langkah menimba ilmu ini adalah langkah pertama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ijazah kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujung daripada sertifikat kita menimba ilmu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujung daripada perjalanan orang yang menimba ilmu, langkah terakhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beliau memerintahkan kepada kita semua, terlebih yang sudah lulus, untuk terus melanjutkan perjalanan ilmu ini, di mana Allah taala memerintahkan kepada kasihnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, wa qul rabbi zidni, wa qul, dan ucapkanlah olehmu wahai Muhammad, mintalah olehmu wahai Muhammad, Rabbi ya Allah, zidni, tambahkanlah kepadaku ilma, ilmu pengetahuan. Allah taala tidak memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ditambahkan harta, ditambahkan benda, ditambahkan jabatan, ditambahkan kekayaan. Tidak, yang Allah taala perintahkan untuk ditambahkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu tersebut adalah satu-satunya gudang yang akan menghantarkan kita ke dalam kebahagiaan. Ilmu adalah satu-satunya gudang modal kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Beliau barusan mengisahkan banyak daripada pelajaran yang kita petik, terlebih bukti nyata akan kekekalan ilmu, akan tidak hilangnya ilmu, akan modal abadinya ilmu. 2 tahun kebelakang kita semua dilanda dengan satu wabah corona. Sekarang Allah taala telah menyiapkan wabah corona. Alhamdulillah, banyak daripada orang-orang
pembisnis besar, orang-orang yang banyak hartanya, banyak duitnya, banyak daripada kekayaannya, bisnismen besar. Ketika datang corona menjadi orang miskin mendadak, hartanya hancur, bendanya hancur, usahanya hancur. Apa yang tersisa di saat itu menjadi bukti nyata ilmu yang tersisa di akal-akal manusia, ilmulah yang tersisa di otak-otak manusia, ilmulah yang menjadi modal manusia untuk melangkah ke depan dan untuk melangkah ke depan dan meneruskan daripada kehidupan ini sebagai bukti nyata akan butuhnya kita terhadap ilmu pengetahuan, akan butuhnya kita terhadap ilmu, terlebih ilmu yang bersumber daripada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alimun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu orang yang berilmu lebih disegani oleh syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah tapi tidak berilmu. Fadlul alim alal abidi, keutamaan perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Kafadli ala ahadikum, kata Nabi, seperti keagungannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh jauh perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Maka dari itu tuntutlah ilmu, maka dari itu duduklah kita di tempat-tempatnya ilmu, sehingga kehidupan kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ilmu yang paling utama dipelajari adalah ilmu Al-Qur'anul Karim. Ilmu yang paling utama dikaji adalah ilmu Al-Qur'anul Karim. Sungguh besar anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengkaji daripada ilmu ayat suci Al-Qur'anul Karim. Jangankan mengkaji daripada ilmunya, membacanya saja sungguh pahala yang besar luar biasa. Setiap hurufnya menjadi kita ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hurufnya akan menghapus daripada dosa dan noda kita semua. Setiap hurufnya menjadi celengan amal soleh untuk kita semua. Ketika kita membaca ayat suci Al-Qur'anul Karim, contohnya Alif Lam Mim. Ini Alif Lam Mim bukanlah satu huruf. Alif Lam Mim satu kalimah yang terdapat di dalamnya 3 huruf. Pertama alif dan kedua lam dan ketiga mim, yang mana setiap hurufnya adalah ketinggian derajat di hadapan Allah, yang mana setiap hurufnya adalah penghapus dosa, yang mana setiap hurufnya dicatat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh karunia dan anugerah yang besar untuk orang-orang yang mengkaji ayat suci Al-Qur'anul Karim, untuk orang-orang yang membedah daripada ilmu ayat suci Al-Qur'anul Karim, untuk orang yang mengkaji Al-Qur'anul Karim atau hafidul Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'anul Karim, baik hafalnya setengahnya, 3/4-nya ataupun seluruhnya daripada ayat suci Al-Qur'anul Karim. Sungguh kebahagiaan yang tak terhingga, sungguh anugerah yang luar biasa, di mana Allah Ta'ala menjanjikan untuk orang-orang yang hafidul Quran akan diselamatkan dan dibahagiakan di dunia yaumul qiyamah dan di akhirat. Maka dari itu kajilah daripada ilmu ayat suci Al-Quranul Karim. Nasihat terakhir beliau untuk kita semua, perbanyaklah membaca sholawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh wahai saudaraku, sholawat ini satu amalan yang akan meninggikan derajat kita, yang akan memberkahkan rezeki kita, yang akan membuat turunan-turunan kita soleh-solehah. Yang mana sholawat ini adalah amalan yang akan membahagiakan kita kelak yaumul qiyamah. Yang mana sholawat ini adalah satu amalan yang akan menggampangkan segala urusan kita semua. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kulli yawmin 10 marrat." Siapa orang yang bersalawat kepadaku 10 kali di setiap harinya, wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Maka wajib orang tersebut mendapatkan syafaatku, pertolonganku
pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul qiyamah. Wa man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marrah, dan siapa orang yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100 kali di setiap harinya, qadallahu lahu biha mi'atu hajah, Allah taala akan mengabulkan 100 keinginannya. Salasuna fid dunya wa sab'una fil akhirah. 30 Allah taala berikan di dunia dan 70 Allah taala berikan di akhirat. Wa man shalla alayya fi kulli yaumin alfa marrah, dan siapa orang yang bersolawat, kata Nabi, kepadaku 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa wa qad tabawwa'a maq'adahu fil jannah, tidak akan keluar dari dunia ini alias tidak akan mati terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh anugerah dan luar biasa keunggulan bersolawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, jika kalian semua wahai saudara-saudariku ingin dikabul doanya oleh Allah, ingin diijabah permintaannya oleh Allah, maka sertakanlah doa tersebut, salawat tersebut di dalam doa-doa kita semua. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah mengatakan, apa kata Sayyidina Umar? Kullu du'a mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Seluruh doa itu tersangkut antara langit dan bumi, sehingga doa itu disisipi, diikut sertakan di dalam doa itu bersalawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan oleh Allah taala menjadi orang yang mendengarkan nasihat, amin, dan mengikuti nasihat baik tersebut, amin ya Allah ya Rabbal